Pemirsa Bogor Channel Indonesia, kita akan ngobrol terkait Persikabo. Sekarang ini nasibnya, waduh, sedih. Ya, Memprihatinkan Rek lah Kang Rus namanya sebagai orang Bogor. Datang Datang ke Persikabo, ternyata dia tidak bisa mengangkat. Sampai sekarang beberapa pertandingan malah belum pernah menang ya. Ya, draw kemarin terakhir Baru 2-2 aja, itu kan. Pelatih, pemain, termasuk manajemen juga. Rek bener teh setengah hati ente gitu kan. Gitu. Jadi karunya lah lihat Bogor gitu kan. Iya, benar. Harusnya Persikabo ya. Nih, Kabo Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sehat Pak? Alhamdulillah. Masyaallah. Salam jumpa kembali nih bersama saya Abah Uus, Sadulur Salemur, Bravo Channel Indonesia yang selalu di hati, insya Allah selamanya selalu di hati pemirsa. Abah Uus ayeuna kembali ya bersama Kang Rus deh. Kang Rus ini, Abah ini dari tahun berapa? Pokoknya saya ingat Abah tahun berapa lah nggak tahu ya. Beliau ini berkecimpung lama gitu berkecimpung di dunia olahraga, khususnya Persikabo. Kalau dulu masih Persikabo Kabupaten Bogor, Kang Rus. Kalau sekarang udah Persikabo 1973 Kang Rus ya. Betul. Nah, pemirsa Bogor Channel Indonesia, kita akan ngobrol terkait Persikabo. Sekarang ini nasibnya, waduh, sedih. Ya, memprihatinkan lah Kang Rus namanya sebagai orang Bogor. Sekarang udah Liga 1 putaran pertama itu udah 15 kali mereka bertanding, melaksanakan pertandingan ya. Tuh. Untuk putaran pertama, sementara Persikabo itu ada di urutan kedua. Di bawah. Bertengger. Panganapna tuh ya. Bertengger di urutan kedua dari bawah gitu ya. Dengan hanya 2 kali menang, ya, 4 kali seri dan 9 kali kalah, dengan hanya nilai 10, hanya beda 4 dari terbawah itu Bayangkara. Nih, Kang Rus, Kang Rus tadi disampaikan, Kang Rus itu berkecimpung di olahraga khususnya Persikabo dari dulu. Ini perasaan nih melihat Persikabo seperti sekarang ini seperti apa sih gitu ya? Kalau Abah mah sedih gitu karena Abah juga tahu lah Persikabo, warga Kabupaten Bogor juga mungkin semua Kabo Mania dan jajaran pendukung lainnya juga pasti merasakan yang kesedihannya gitu yang mendalam ataupun sangat tidak menerima seperti apa nih baru. Ya kalau kita ya, saya dan semua masyarakat Kabupaten Bogor umumnya, khususnya para pecinta Persikabo tentu sangat prihatin dengan kondisi Persikabo hari ini. Karena kalau yang Mbak Us, bagian saya pernah menjadi pengurus Persikabo gitu kan, ketika masih dari kota ke kota lah, perserikatan Liga 2, Liga 1 masuk Liga Utama waktu itu. Itu perjuangan luar biasa. Nah, karena terkait masalah regulasi bahwa persikatan tidak ada, dulu kan memang masih dibiayai APBD gitu kan. Dengan tidaknya APBD itu, maka Persikabo kan dalam kutip dijual kepada swasta. Ya, semua berharap bahwa peralihan kepemilikan itu bukan semakin mengantarkan keterpurukan, harusnya lebih baik. Pengennya sih seperti itu ya semuanya ya. Nah, kalau pengalaman saya dari dulu pun, kalau kita memang ingin maju gitu kan dalam sebuah sepak bola yang penuh dengan persaingan yang luar biasa, kita lihat contoh Persib lah. Persib mana sih pemain orang Jawa Barat? Cuman beberapa orang aja kan. Ya. Nah, sekarang ini sudah terbuka pasar itu. Nah, sehingga kita kalau kita salah dalam rangka meramu kebutuhan pemain dalam sebuah kerangka tim, itu pasti adalah hasilnya kemungkinan tidak lebih baik. Cuman di Persikabo sendiri kan di awal-awal sebenarnya cukup bagus. Hanya sayang pelatih yang dari Singapura itu baru 3 pertandingan dengan alasan gitu kan ada masalah keluarga, dia pindah ke Singapura. Kemudian ternyata dalam waktu beberapa kemudian dia bukan alasannya karena mengurus orang tua yang sakit. Malah dia
kontrak oleh satu klub di Malaysia, divisi 2 Pindah klub ya klub di Malaysia. Padahal waktu itu saya udah melihat sudah mulai bagus ya. Mulai bagus, betul. Jadi peralihan dari Kang Jajang Nurjaman Ya. ya, kemudian diambil oleh pelatih dari Singapura itu. Tetapi pada saat dia sedang naik-naiknya, mau stabil lah Persikabo, dia pindah. Dan tentu ini ada berpengaruh kepada kondisi tim. Ya. Yang kedua adalah ketika pergantian pelatih itu kan diberikan kepada caretaker waktu itu. Saya sudah melihat itu sudah ada juga kerangka timnya cukup bagus gitu kan. Kelihatan mainnya lepas, skema pertandingan jelas, statiknya jelas. Tapi ternyata justru setelah diganti oleh Haji Santoso yang dalam tanda kutip ya kan punya lisensi pelatih yang mumpuni gitu kan. Tetapi kenapa terpuruk? Nah, ini kan berbagai faktor. Nah, faktor itu memang kalau Aji itu sampai hari ini belum bisa memberikan prestasi yang baik dimanapun dia melatih. Dulu pernah kan di Kalimantan Timur dia melatih itu kan. Kemudian dia melatih di Persibaya juga hanya urutan 3, lalu terpuruk, diganti sama asistennya gitu kan, menjadi baik. Tiba-tiba naik. Datang ke Persikabo ternyata dia tidak bisa mengangkat. Sampai sekarang beberapa pertandingan malah belum pernah menang ya. Ya, draw kemarin terakhir 2-2 itu kan. Nah, itu jadi harus menjadi evaluasi secara menyeluruh dari manajemen. Bisa juga memang kondisi tim tidak nyaman. Emang karena, Bapak maaf dipotong. Sekarang melihatnya ya dalam tanda kutip melihat tim sekarang ini. Kalau saya melihatnya bahwa apakah manajemen juga sudah dalam kondisi yang tepat nggak mengelola tim itu? Karena kan berbagai faktor, suasana ruang gantinya harus terjaga, perhatian kepada pemain juga harus terjaga, gitu kan, sehingga pemain punya tanggung jawab gitu kan. Jadi kalau saya melihat bahwa keterpurukan itu bukan hanya faktor pelatih. Kepercayaan antara pemain juga harus dibangunkan, harus dibangkitkan. Lalu bagaimana sebetulnya manajerialnya? Apakah manajemen Persikabo setengah hati nggak ngurus Persikabo itu? Nah, kalau tidak setengah hati, kan konon pemiliknya Taifan, salah satu Taifan terbesar Indonesia itu kan, yang mestinya kan tanggung-tanggung. Gitu, jangan tanggung-tanggung rekrut pemain yang memang punya kualitas yang bisa bersaing di level Liga 1 Emang gitu. yang sekarang Bapak lihat nih pemain-pemain Persikabo nih dari mulai asing dan juga lokalnya kurang itu seperti apa, Pak? Ya, saya juga melihat begitu ya. Karena bahwa Persikabo itu rekrutmennya bukan di awal. Jadi pada saat akan masuk pelatih, jadwal pertandingan kick off jadi mulai gitu, katakanlah gitu kan, rilis baru itu dia sibuk merekrut pemain. Nah, kemudian seolah-olah dadakan lah. Gitu ya. Kan kalau punya niat mah 1 tahun ketika berhenti kompetisi minimal 1 bulan harus bersiap diri. Persikabo kan tidak kelihatan. Nah, ini juga yang menyebabkan para penonton kita, terutama Persikabo pun dulu kan agak susah untuk bisa menghadirkan penonton yang luar biasa itu kan. Nah, apalagi sekarang pemain-pemainnya juga kan hampir semua juga bukan Kabupaten Bogor. Jadi ini sangat berpengaruh gitu kan. Penonton juga sangat kecil. Apalagi sekarang mainnya bukan di Pakansari, Pak ya. Iya, harus justru. di Pakansari lagi. Bertanya tuh saya juga kemarin kan, kenapa sih Persikabo tidak Pakansari? Apakah memang lapangan sedang direhab? Atau hal lain? Sedang direhab, Pak. Nah, kalau direhab ya kita maklum ya, gitu kan. Mudah-mudahan sih dia bisa kembali ke Bogor karena juga Persikabo namanya gitu. Iya. Betul, karena lagi direhab lapangan Stadion Pakansari sementara main di luar. Mudah-mudahan juga tidak walaupun main di luar ya. Kan kalau namanya main Persikabo atau tim biasanya kalau di hadapan pendukung dengan di kandang sendiri itu biasanya motivasinya lebih ya. Tapi sekarang katakan di Bekasi sama aja dengan tandang gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini motivasi kepada para pemain juga nggak berkurang, Pak ya. Sebenarnya gini, Pak, kalau zaman sekarang bagus ya. Main di luar dan di dalam harusnya sama. Harus sama. Jangan sekarang kita membangun mental kalau sebagai di kandang energinya 380 itu kan. Tetapi ketika di luar menjadi 100. Nggak boleh begitulah. Itu jadinya namanya jauh kandang dong. Ya itu. Jam sekarang tuh tidak boleh begitu. Harusnya seperti itu. Contohlah Persib sekarang kan dengan Hodak masuk itu skema pertandingan luar biasa. Jadi kita enak ditonton, walaupun memang mainnya itu tidak secantik Luis Milla ya kan. Tapi ini kan langsung.
direct passing sebagainya, antar blok sebagainya kan. Model kemarin kan yang terakhir ketika lawan Persibaya itu kan satu umpan dari dari wing kanan tuh siapa tuh yang nomor 7 itu? Beckham itu kan luar biasa itu kan. Jadi saya lihat bahwa Persib sekarang mainnya lebih efektif, cepat, yang penting aku menang. Masalah permainan, masa bodoh nggak enak juga apa-apa. Tetapi justru kalau buat saya karena menang enak kok ditonton itu. Tapi kalau eleh masih goreng gitu dah. Masih gitu goreng, kan. salah gitu. Eleh gitu kan. Kalau begitu apa nih Persikabo yang harus dibenahin, atau pemainkah, pelatihkah, atau apa nih? Mangga. Kalau saya gini lah, dengan pemain yang di awal-awal kan cukup bagus ya. Kalau saya pernah mengatakan pada saat tim Persikabo menghadapi LT Bupati, jangan berharap kita di papan atas bilang. Karena saya mengatakan di dalam forum itu bahwa pemain-pemain kita memang hanya kuat di papan tengah. Saya waktu Kang Jajang juga mana di situ. Yeah. Pesan kedua saya adalah jangan cepat-cepat ganti pelatih. Kan biasanya Indonesia teh kakak lagi setengah babak, sudah setengah kompetisi dipecat. Eleh sekali 2 kali langsung dipecat. Nah, gitu ya. Nah sekarang kan kalau kita melihat bahwa ketika caretaker gitu kan masuk sebagai waktu itu pelatih sementara ya tiga tuh, dia main bagus gitu kan dan menang gitu kan, dan dia ada di papan tengah. Nah apakah itu faktor dari pelatih yang belum menyatu, atau mungkin ada tuntutan pelatih kepada manajemen untuk merotasi pemain, dalam tanda kutip menghadirkan pemain baru untuk melengkapi skema permainan yang diharapkan oleh pelatih. Kalau saya melihatnya Persikabo harus dilakukan evaluasi menyeluruh, pelatih, pemain, termasuk manajemen juga. Rek bener teh setengah hati ente gitu kan. Gitu. Jadi karunya lah lihat Bogor gitu kan. Iya benar. Harusnya Persikabo ya. Nih Kabo Mania. Kemarin sempat melontarkan juga Aji Santoso katanya minimal tahun ini statementnya tuh bertahan aja katanya di kompetisi. Setuju Pak? Setuju gitu kan. Saya bahkan kalau Persikabo di urutan 12 saja itu sudah sangat bagus. Jadi maksudnya di level atas 2/3 lah gitu kan. Karena memang kondisi hari ini dengan tinggal putaran setengah kompetisi itu, setengah berjalan itu sudah urutan ke 15, akan berat ya untuk naik ke posisi atas. Jadi saya berharap bahwa dia naiklah 3 level, 4 level atau sampai 4 level itu kan. Nah untuk itu perlu kerja keras. Jadi bahasa kiri, kalau saya gini lah bahasanya, di dalam sebagai kandang kita menang, di luar kandang kita draw. Itu aja. Itu pasti insya Allah itu aman. Minimal di kandang harus menang, sapu di bersih, luar draw. Di luar draw. Ya, itu insya Allah selamat. Tapi kalau misalkan di luar di kandang keok. Itu jadi eleh jeung keok gitu. Itu terus terpuruk gitu ya. Gitu. Oke, jadi mudah-mudahan saja kalau bisa mah ya jangan hanya bertahan, lebih naik lagi lah ya. Kan namanya target mah semua juga lama-lama target harus juara, tapi kan kalau target juara terlalu jauh juga mungkin Pak ya. Iya, jauh. Kondisi seperti sekarang ini. Oke, pemirsa Bravo Channel Indonesia, mungkin sampai di sini obrolan kita tentang Persikabo mau seperti apa ke depannya. Mudah-mudahan. Mangga, terakhir Pak. Saya berharap manajemen Persikabo dapat melakukan evaluasi menyeluruh agar klub kesayangan kita semua bisa bangkit, minimal bisa bertahan di Liga 1. Karena kalau sudah masuk Liga 2, saya khawatir manajemen meninggalkan Persikabo, kemudian Persikabo nanti terpuruk ke Divisi 3. Jangan sampai terjadi, karena saya bagian dari yang dulu sebagian kecil berjuang di Persikabo. Terima kasih. Dan kepada para pendukung atau supporter dari berbagai aliansi di Persikabo, Kabo Mania, Ultras Kabo Mania, dan lain-lainnya, terus dukung. Seperti apa, kayak apa, gimana Persikabo, jangan ngedukung teh lagi halus aja Pak ya. Ya, kan kadang-kadang seperti itu Pak. Ibarat kira kegering, ku dilengok gitu kan, ulah diantar. Gitu. Jadi tetap walaupun lagi terpuruk terus dukung, apalagi nanti lagi mudah-mudahan lagi naik terus juga dukung. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Luar biasa Kang Rus. Siap. Mudah-mudahan Persikabo, Bravo Persikabo, tetap Bravo Channel Indonesia, Divisi 1 Indonesia. Amin. Subhanallah. Jangan lupa sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bravo Channel Indonesia selalu di hati, selalu dinanti.
Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, Bravo Channel Indonesia selalu di hati kita.